Bocah itu lahir dengan baju besi emas. Ibunya mengira ini pertanda buruk dan meninggalkannya. Sementara bayi itu mengambang di sungai, seorang pria melompat dari tebing. Dia berenang ke arah anak itu dengan sekuat tenaga. Tapi saat dia mendekati anak itu, sebuah gelombang datang. Matahari juga berubah menjadi bola api. Ketika bayi itu diselamatkan, ombak tiba-tiba menghilang. Matahari juga kembali normal. Ternyata bocah itu memiliki kemampuan untuk menghindari risiko. Jangan lupa klik like untuk keberuntungan. Kemudian pria itu membawa pulang bayi itu. Istrinya sedang melahirkan saat ini. Melihat bidan mendekat, Adirat tiba-tiba punya ide. Dia mengatakan bahwa istrinya baru saja melahirkan seorang anak. Tapi masih ada bayi di perutku, jadi ayo ke sana. Sangat cepat, anak kedua lahir. Dua anak yang cantik adalah sepasang kembar. Namun, sebelum mereka bahagia, para prajurit tiba. Mereka menduga bayi itu penyebab tsunami, sehingga petugas ingin mengambilnya. Rada sangat marah sekarang, kamu tidak punya alasan untuk mengambil bayiku. Bidan juga mengatakan bahwa mereka hanya memiliki satu anak. Melihat bayi itu akan dibawa pergi, Adirat mau tidak mau mengarang cerita bahwa bayi itu adalah miliknya dan seorang wanita lain. Rada kaget setelah mendengar ini. Bayi itu selamat, tetapi dia menyakiti istrinya. Dia benar-benar memberi saya hadiah yang bagus. Kemudian Rada meletakkan bayi itu di tanah dan kembali ke kamar. Adirat, karena tidak ingin melibatkan istrinya, memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran. Di malam hari ia menyarankan istrinya untuk membesarkan bayi ini bersama-sama. Tapi Rada tegas tidak setuju. Bayi itu lapar sehingga dia menangis tanpa henti, tetapi Rada masih mengabaikannya. Adirat hanya bisa mencelupkan susu dengan handuk dan memasukkannya ke dalam mulut bayi. Tapi terus seperti ini bukanlah jalannya. Adirat hanya harus menggunakan skema untuk mendorong para jenderal. Kami pasti akan menjaga bayi ini. Jika dia tidak menerimanya, maka kita akan pergi bersama. Melihat istrinya tidak mengatakan apa-apa, Adirat berbalik untuk bersiap pergi. Sekarang Rada memanggilnya kembali, tapi pilihan Rada bukan untuk berkompromi. Dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu, karena juga telah dewasa. Tapi ibunya tetap tidak menyukainya. Tapi hubungannya dengan adik Son sangat baik, jadi tidak apa-apa juga. Ada lomba panahan hari itu, dan karena mengajak adiknya untuk menonton. Siapapun yang dapat mengenai target akan menerima busur khusus. Karena sangat tertarik dengan busur ini, orang pertama di lantai hanya bisa menembak sejauh 3 meter, membuat semua orang tertawa tanpa henti. Kemudian semua orang berlomba tetapi masih tidak ada yang mencapai target. Son tahu karena sangat baik, gadis itu meminta Karna untuk mencobanya. Karna menarik busurnya lalu merasakan arah angin. Dalam tawa semua orang, Karna menembakkan panah. Panah menembus semua rintangan. Akhirnya tepat sasaran. Mata semua orang melebar karena terkejut. Tapi karena ayah Karna adalah seorang petani. Para ksatria semua berasumsi bahwa Karna adalah putra seorang pria rendahan. Bagi mereka ini adalah penghinaan. Karena memamerkan status bangsawannya sebagai seorang ksatria. Dia meminta Karna untuk datang dan mencium kaki anaknya. Karena khawatir dengan keselamatan adiknya, maka ia memilih untuk bersabar. Saat Karna hendak mencium kakinya, Urcesena muncul tepat waktu untuk menghentikannya. Dia menyarankan membiarkan kedua anak itu bersaing. Jika Karna menang, jangan beri dia waktu yang sulit. Tapi berdiri di depan ikan berenang dan melompat. Putra Patriark tidak memiliki keberanian. Saat giliran Karna, sang Patriark melarangnya menggunakan dua tangan. Tapi bakat tidak pernah ditentukan oleh status. Bahkan tanpa menggunakan dua tangan pun, Karna tidak gentar. Kaki kirinya memegang busur, kaki kanannya memegang panah. Kedua saudara itu dengan senang hati pergi tanpa atau karena Patriark cemburu, jadi dia marah. Malam itu Patriark membakar rumah Karna. Pasangan itu berlutut di tanah memohon Patriark untuk pengampunan. Karna mengangkat busurnya dan berkata, "Jika Anda dapat menyelamatkan keluarga saya tidak akan menyentuh haluan lagi." Tetapi Patriark masih tidak memaafkannya. Dia ingin memotong tangan Karna. Di saat bahaya, Uccasena mengambil busurnya untuk menyelamatkan Karan. Sebelum berangkat Patriark memberitahu Karna, "Anda harus ingat orang rendahan tidak layak menggunakan busur." Dia juga tidak memerintahkan siapapun untuk membantu Karn. Karna berkeliling memohon semua orang untuk membantu Uccasena sembuh. Tapi semua orang takut sehingga mereka menutup pintu. Uccasena hanya bisa menahan rasa sakit. Karena mengingat saat-saat indah yang dialami bersama Uccasena, dia bersumpah bahwa dia harus membalaskan dendam Uccasena. Tapi sekarang Rada datang dengan kapak. Gadis itu ingin Karna mematahkan busurnya dengan kapak. Karna hanya bisa menelan air matanya dan mematahkan busurnya. Kemudian Adirat membawa keluarga itu pergi dari tempat yang memilukan ini. Tetapi ketika datang untuk mengobati luka Urcesena, tiba-tiba panah beracun mengenai Rada. Bocah itu memanjat tebing hanya karena ingin menyelamatkan ibu angkatnya. Teratai salju hanya mekar di pagi hari.
Untuk menjaga dirinya tetap terjaga, karena memukul lengannya dengan batu. Jadi dia menemukan teratai salju. Tapi dia harus membawa kembali teratai salju sebelum matahari menyinari Rada. Kemudian karena mulai berpacu melawan matahari. Meskipun ada tebing di depannya, dia melompat turun tanpa ragu-ragu. Karena dia memiliki kemampuan untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan. Setelah menonton video, klik suka, Anda akan menerima keberuntungan. Akhirnya, ketika Rada hampir mati, dia membawa teratai salju kembali. Menyerap esensi teratai salju, Rada perlahan sadar. Gadis itu tahu bahwa Karna menyelamatkan hidupnya, tapi Ratna bukan hanya tidak mencintai Karna, bahkan memberinya waktu yang sulit. Memikirkan hal ini, Rada meneteskan air mata penyesalan. Gadis itu telah sepenuhnya menerima Karna. Kemudian Adirat mengajak seluruh keluarga untuk melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Karna dan Son jatuh ke dalam mimpi. Ketika mereka bangun, matahari sudah sangat tinggi. Mereka tiba di kota Hastur yang penuh warna. Disinilah keluarga Karna memulai hidup baru. Kemudian mereka memasuki kota. Melihat struktur di depan mereka, mereka dipenuhi dengan keheranan. Sekarang Son berlari di depan patung megah, Karna mengejar. Son mengatakan bangunannya sangat besar, siapa yang bisa tinggal di dalam? Kemudian di dalam, seorang anak laki-laki berpakaian bagus keluar. Dia mengatakan hanya ksatria bangsawan yang bisa berada di sini. Son mendengar itu dan tersenyum. Karena anak ini tidak terlihat seperti ksatria, kakakku adalah seorang ksatria. Tapi anak laki-laki itu berkata bahwa raja akan menghadiahi ksatria itu sebentar lagi. Pada saat itu Anda akan tahu siapa ksatria itu. Son mendengar itu dan segera berlari untuk melihat upacara penghargaan. Karna hanya bisa mengejarnya. Ketika orang tua berbalik, kedua anak itu pergi. Kemudian Karna dan Son pergi ke istana. Seorang ksatria memamerkan eksploitasinya. Son tertawa membuat ksatria itu marah. Mereka hendak pergi tetapi dipanggil kembali oleh ratu. Orang tua angkat Karna tiba tepat pada waktunya. Mereka buru-buru meminta maaf kepada raja dan kemudian membawa kedua anak itu pergi. Ratu memanggil mereka kembali. Ratu bertanya kepada Son mengapa dia menertawakan ksatria itu. Son mengatakan bahwa karena dia egois, saudaranya lebih baik darinya. Mendengar ini, raja mengirim seseorang untuk membawa busur. Kemudian raja membuang rantai emasnya. Seorang pria menuangkan ramuan racun ke dalam sumur, siapapun yang minum susu. Dia kembali menuduh Karna sebagai peracun. Meski Karna menjelaskan, masyarakat tetap tidak percaya. Mereka ingin Karna menderita karenanya. Tidak lama kemudian Karna menemukan sesuatu. Orang yang mengambil air terpaksa membayar tentara. Sebenarnya masih ada sumur lain di desa, tapi itu adalah sumur yang ditempati oleh ular cinta berusia 1000 tahun. Tidak ada yang bisa meninggalkan sumur hidup-hidup. Tapi Karna tetap ingin mencobanya. Dia membawa teman-temannya ke sumur kering. Melihat ke bawah ke sumur yang dalam yang tidak bisa melihat dasarnya, mereka semua sangat terkejut. Kemudian Karna memeriksa tali itu dan meletakkannya di pinggangnya. Karna berpegangan pada tali dan turun. Namun kini tali itu terpeleset lagi, karena terjatuh ke dasar sumur. Dia melihat kerangka kering kemudian Karna mulai memeriksa. Tiba-tiba seekor ular hitam merangkak entah dari mana. Ia membuka mulutnya untuk menggigit Karna, tetapi Karna menutup mulutnya. Satu orang satu ular berkelahi, pada akhirnya tetap Karna yang mengambil keuntungan. Melihat dia akan kalah, ular itu segera berubah menjadi manusia. Ternyata dia adalah dewa ular berkepala 3 di sini. Ular mengatakan tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini tapi dia pengecualian. Karena dia adalah putra dewa matahari, dia terlahir dengan kemampuan. Setelah menonton klip, klik suka, Anda akan beruntung. Ketika dewa ular selesai berbicara, menghilang. Kemudian air di sumur mulai naik. Orang-orang datang untuk melihat banyak orang, mereka tidak sabar menunggu. Tepat ketika semua orang berasumsi bahwa Karna sudah mati, keajaiban terjadi. Karna melompat keluar dari air. Rada adalah orang pertama yang bergegas dan memeluk Karna. Ibu angkatnya sudah menganggap dia sebagai anaknya sendiri, jadi dia sangat khawatir tentang Karna. Kemudian semua orang mulai memuji Karna untuk prestasi itu. Karna adalah pemilik dan berhak meminta orang untuk membayar air. Tapi Karna memutuskan untuk membiarkan orang menggunakannya secara gratis. Perilaku ini seperti memecahkan mangkuk nasi kepala suku. Karena Karna tidak mengumpulkan uang maka dia akan kehilangan penghasilannya. Dia diam-diam menuangkan racun ke dalam sumur, membunuh orang. Itu membuat orang kehilangan akal. Mereka mengambil batu dan ingin melemparkannya ke Karna. Pada titik ini, Adirat berlari meskipun batu-batu dilemparkan ke arahnya. Pada saat ini, semakin banyak orang bergegas masuk. Untungnya, seorang ksatria muncul tepat waktu. Dia tidak datang untuk menyelamatkan mereka karena dia membenci Karna. Tapi Rada masih berlutut memohon padanya untuk menyelidiki masalah ini. Tapi penduduk desa sudah mengidentifikasi Karna sebagai pelakunya. Ksatria itu mengatakan dia adalah pemimpin di area ini jadi kamu akan lihat. Ksatria itu memberi si pembuat panci minyak.
Selama Karna mengakui bahwa dia diracuni, dia akan dimaafkan. Kalau tidak, dia akan mencelupkan tangan Anda ke dalam minyak. Melihat ibuku khawatir tanpa henti. Karna mengatakan dia memiliki baju besi emas untuk melindunginya. Bocah itu segera berjalan ke panci minyak. Saat tangan Karna meraih wajan minyak, Adirat menghentikannya. Dia tidak ingin Karna mengungkapkan kemampuannya. Dia takut mengambil hukuman mati, jadi dia mengambil semua kesalahan untuk Karna. Karna langsung mengatakan ayahnya berbohong. Tapi Adirat dengan tegas mengaku. Ketika sang ksatria melihat bahwa rencananya gagal, dia sangat marah, sehingga dia ingin membunuh Karna untuk mati. Kemudian dia membawa Adirat ke istana. Ksatria itu menyuruh para prajurit untuk menutup gerbang, tidak ada yang diizinkan masuk. Karna terkunci di luar. Tapi dia memutuskan untuk membobol istana. Karna berhasil menyelinap masuk. Di istana, ksatria itu mencela kejahatan Adirat. Pada saat ini, Karna tiba-tiba bergegas masuk, mengatakan bahwa ayahnya tidak bersalah. Sumur itu adalah hadiah dari Dewa Ular untukmu, Raja. Tolong selidiki. Ksatria mendengar itu dan berkata Karna berbohong. Ksatria juga memiliki lawan di istana. Orang ini berdiri untuk mengekspos ksatria, harap pikirkan baik-baik sebelum memutuskan. Tapi Raja berkata dia tidak bisa memutuskan. Karena anakmu akan lahir hari ini. Jika Anda melahirkan anak laki-laki, Anda akan bebas dari segala dosa. Tapi sekarang ada kabar buruk. Ratu hanya melahirkan segumpal daging. Mendengar hal itu, Raja segera mengumumkan eksekusi Adirat. Pada saat yang sama oleh ksatria yang bertanggung jawab. Karena mencengkeram rantai Adirat dan mengatakan tidak ada yang bisa menghukum ayahnya. Tapi Anda harus menghadapi tentara. Setelah dinasihati oleh ayahnya, Karna melepaskan rantai dan melihat ayahnya dibawa pergi oleh orang-orang jahat. Raja sekarang ingin punya anak. Akibatnya, Ratu memberinya segumpal daging. Raja menangis tapi Raku menyuruhnya untuk tenang. Terkadang ini adalah kehendak Tuhan. Setelah menghibur Raja, Raku pergi ke Sungai Gangga untuk memohon. Di tengah sungai muncul seorang Dewi Sungai Gangga. Gadis itu bertanya kepada putranya apa yang terjadi. Raku berkata bahwa Siwa pernah berjanji kepada Raja bahwa keturunannya akan penuh dengan kawanan ternak. Namun sang ratu melahirkan segumpal daging. Sang Dewi mengatakan bayi itu adalah benih dalam daging. Selama Anda bisa menyelamatkan biksu yang dipenjara, semuanya akan terpecahkan. Kemudian Raku memanggil para prajurit lagi. Jika Anda menyelamatkan biksu, Anda akan diberi hadiah uang. Pada saat ini Karna melangkah keluar dari kerumunan. Anda bilang jika saya bisa melakukannya, bisakah Anda melepaskan ayah saya? Raku bilang ini bukan lelucon jadi seriuslah. Jika saya tidak bisa, maka terserah Anda untuk memutuskan. Melihat tekad Karna, Raku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Kemudian Karna menyiapkan kuda untuk perjalanan. Sebelum pergi, Rada menyuruhnya untuk memperhatikan keselamatan. Karna mengatakan dia terlahir sebagai tentara, tidak pernah takut akan bahaya. Setelah mengatakan itu, Karna menaiki kudanya dan pergi. Mendampingi dia adalah tentara, yang dipimpin oleh Laksamana Saku. Dalam perjalanan mereka bertemu kabut tebal dan tersesat. Pada saat ini tanah bergetar, jalan di depan runtuh. Saku jatuh dari kudanya dan jatuh ke dalam kawah. Pada titik ini seorang prajurit menempel di kaki Saku, memohon padanya untuk menyelamatkannya. Tapi Saku menendangnya dengan tendangan dan dia jatuh ke dalam lubang. Kemudian Saku merangkak naik. Pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di depannya. Saku memberitahu para prajurit di sisi yang berlawanan untuk bergegas ke sini. Para prajurit berkata kita bisa bertarung, tapi kita tidak akan mati. Dan seluruh pasukan sekarang hanya tersisa 2 orang. Tapi mereka hanya bisa melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong. Karena berpikir mereka harus pergi menyelamatkan orang tapi Saku menghentikan mereka. Mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Tapi karena tidak berperasaan, jadi dia mengikuti teriakan itu untuk menemukannya. Adirat menemukan seorang lelaki tua terluka. Dengan hati yang baik, Anda menyelamatkannya. Itu adalah hal yang sama yang membantu bocah itu mengatasi gerbang yang sulit. Orang tua itu tahu tujuan perjalanan Karna. Ini, karena terima kasih. Lelaki tua yang memberitahu Anda perjalanan ini hanya bisa muncul di pikiran. Setelah mendengar ini, Karna tidak mengerti. Tetapi karena dia masih memiliki misi, dia buru-buru pergi. Tetapi dia tidak tahu bahwa lelaki tua itu adalah ayah kandungnya, Dewa Matahari. Kemudian Karna sampai di sebuah gua. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah panah terbang. Karna buru-buru mengeluarkan pisaunya, dia melihat pemandangan yang menakutkan lagi. Dan sekarang Adirat sedang disiksa oleh ksatria itu. Dia memberitahu Adirat bahwa tempat itu berbahaya. Ini pasti tidak akan berhasil. Tapi Adirat sangat percaya pada Karna. Ia percaya Karna pasti akan kembali untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini Karna terkena panah yang terluka. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi Karna dengan keras kepala berdiri. Dia mencabut panah di tubuhnya dan berkata dia tidak akan jatuh. Dia pasti telah menyelamatkan biksu itu. Tapi tiba-tiba kata-kata ini menyebabkan serangkaian anak panah terbang keluar.
Karna menghunus pisaunya untuk memprotes. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan orang tua itu kepadanya. Perjalanan ini tidak boleh menggunakan kekuatan. Jadi karena meletakkan pisau dan berlutut di tanah, tiba-tiba ribuan anak panah berubah menjadi bunga. Sebagai cara khusus untuk menyapa, jatuh di sekujur tubuhnya. Kemudian cahaya memancar, biksu petapa juga muncul. Karena melihat pertapa-pertapa itu dan segera menyatakan tujuannya, biksu petapa yang dikurung di sini menderita, apalagi dia tahu identitas Karna yang sebenarnya. Dia juga menghormati ayah kandung Karna, jadi dia memutuskan untuk pergi bersama Karna.